Guys, dikatakan rencana penjualan drone tempur MQ-1C Grey Eagle buatan daripada Amerika Syarikat, di mana dikatakan Indonesia akan membuat pembelian terhadap drone tempur MQ-1C ni guys. Mantap. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa bin Muhammadirin channel, jangan lupa untuk klik butang subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menonton video di channel aku, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terhebat lah guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction. Kalau kita tengok di channel Indo Magazine, kalau kita tengok judul video yang kita akan reaction pada hari ini adalah dikatakan di mana muncul daripada rencana penjualan drone tempur MQ-1C Grey Eagle, di mana drone ini adalah buatan daripada Amerika Syarikat. Dikatakan Indonesia akan membuat pembelian terhadap drone ini. Mantap guys. Kalau kita tengok durasi video ini dalam 8 minit. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai berita kita pada hari ini. Apa-apa pun guys, jom layan. MQ-1C Grey Eagle Indonesia Amerika. Biden inilah yang dikatakan guys, di mana sejarah tercipta di Ana Gilaro ini di antara sisipan berita pada hari ini. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita yang mantap jos. Yang pertama, kini muncul dari rencana penjualan drone tempur MQ-1C Grey Eagle buatan Mama Rika ke Indonesia. Hal itu pun diungkapkan oleh sebuah sumber berita asing, yaitu Politico.com, yang menyebutkan ada permintaan dari Jakarta untuk pembelian drone bersenjata tersebut. Nah, seperti apakah kemampuan dari drone Amerika yang diincar oleh Indonesia ini bos? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua datang dari Angkatan Laut Indonesia, khususnya Kuarmada 1, yang menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya Angkatan Laut Rusia akan menggelar latihan bersama dengan negara-negara di Asia Tenggara alias ASEAN. Nah, jadi kapan, di mana, dan dengan armada manakah rencananya latihan militer Angkatan Laut Rusia ASEAN ini akan berlangsung? Setelah ini kita bahas. Dan yang ketiga, berita tak kalah mantap datang dari alutsista hasil pengembangan TNI Angkatan Darat sendiri bos, yaitu berupa sistem proteksi untuk tank Scorpion, di mana sistem ini dapat mendeteksi atau menangkal serangan dari senjata atau rudal anti-tank yang berpemandu laser. Nah, bagaimana? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa basa-basi, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, berita datang dari rencana penjualan drone tempur MQ-1C Grey Eagle buatan Mama Rika ke Indonesia. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, ternyata baru-baru ini dikabarkan ada permintaan dari Jakarta alias pemerintah Indonesia terkait pembelian drone bersenjata MQ-1C Grey Eagle dari Amerika. Tak main-main bos. Selain itu dikatakan bahwa permintaan pembelian drone ini pun telah dikonfirmasi oleh 3 orang, baik di pemerintahan maupun yang memiliki hubungan dengan industri pertahanan. Namun dikatakan pihak Amerika pun ternyata masih ragu-ragu bos menjual alutsista jenis ini ke Indonesia, karena sebagian kalangan berpandangan bahwa Indonesia memiliki sejarah pelanggaran hak asasi manusia. Tapi di balik itu, Amerika pun juga khawatir jika Indonesia tak dikasih membeli drone ini, maka ada kemungkinan Indonesia akan membeli drone sejenis dari Rusia ataupun China. Nah, terlepas dari hal itu semua, ketika Amerika mengalihkan fokusnya dari Timur Tengah ke Indo-Pasifik, maka saat ini Indonesia pun telah dilihat sebagai sekutu strategis dalam persaingan dengan China.
Penjualan drone bersenjata dengan kemampuan pengawasan yang signifikan ini pun akan membantu membangun hubungan militer dengan Indonesia. Oke, sekilas mengenai drone tempur MQ-1C Grey Eagle ini bos. Dari segi kemampuannya, drone ini pun juga bukan kelas kaleng-kaleng. Drone ini dapat terbang hingga 25 jam pada ketinggian 29.000 kaki dan dapat membawa lebih banyak pilot 25 jam, untuk paket 29 pengawasan kaki. atau 4 rudal Hellfire. Kecepatan maksimumnya pun mencapai 309 km per jam rudal. dan dapat terbang sampai ketinggian 8.839 meter. Drone ini pun dikualifikasikan sebagai drone MEL atau Medium Altitude Long Endurance dengan panjang 8,53 meter, lebar bentang sayap 17 meter, dan tinggi 2,1 meter. Dengan payload 360 kg dan berat maksimum saat tinggal landas mencapai 1.653 kg. Dan terkait masalah drone ini bos, kita kan sudah beli dari China, yaitu CH4. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang rencana pembelian drone dari Amerika ke Indonesia ini? Cocok atau tidak? Silahkan kalian cocot bacot di kolom komentar. Mantap guys kalau dapat nih. Oke, berita kedua kali ini datang dari TNI Angkatan Laut, berita yang khususnya kedua, guys. Kuarmada 1, di mana baru-baru ini Kuarmada 1 telah menyebutkan Kuarmada bahwa 1. untuk pertama kalinya Angkatan Laut Rusia akan menggelar latihan bersama dengan negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, Asia Tenggara. sepertinya Latihan sudah deal bersama alias Rusia. sudah oke nih bos. Dikutip juga dari FIFA Militer, latihan militer bersama antara Angkatan Laut Rusia dengan Angkatan Laut negara-negara ASEAN ini pun disebut dengan Sandi Arnex 2021 alias ASEAN Rusia Navy Exercise 2021. Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah selaku Panglima Kuarmada 1 Indonesia pun ternyata juga bertugas sebagai Direktur Latihan atau Dirlat Latma Arnex 2021 ini. Latma Arnex ini pun dikatakan akan digelar pada akhir tahun ini dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi antara Angkatan Laut Rusia dengan militer matra laut di negara-negara ASEAN termasuklah TNI Angkatan Laut bos. Nah, armada yang akan dikerahkan Rusia untuk latihan militer dengan Angkatan Laut ASEAN ini pun sepertinya berasal dari Armada Pasifik Rusia. Armada ini pun dikatakan telah diperkuat oleh puluhan kapal perang dan kapal selam. Selain itu, juga ada ribuan prajurit infanteri yang tergabung dalam 3 brigade. Salah satunya adalah Brigade ke-42 Pasukan Pengintai Maritim atau Maritim Recon Point. Dan bahkan tak cuma itu bos, ada 2 kapal selam dengan rudal nuklir yang menjadi andalan Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. 2 kapal selam rudal nuklir itu pun berasal dari kelas Borei, yaitu Alexander Nevsky K550 dan Vladimir Monomakh K551. Tenaga nuklir guys. Oke. Kemudian berita ketiga yang tak kalah mantap kini datang dari alutsista hasil pengembangan TNI Angkatan Darat sendiri bos, yaitu Laser Warning System yang baru-baru ini telah dilakukan uji fungsi program Litbanghan pada kendaraan tempur tank Scorpion. Fungsi dari alutsista ini Tank sendiri Scorpion, adalah untuk tank mendeteksi bidikan TNI laser musuh Angkatan Darat. bos, di mana biasanya musuh akan menggunakan senjata seperti rudal anti-tank berpemandu laser untuk menghancurkan tank. Nah, jika dalam tank itu tidak terdapat sistem proteksi seperti LWS ini, maka tank pun dapat dengan mudah diciduk ataupun dihancurkan dengan rudal-rudal anti-tank yang berpemandu laser tersebut bos. Sistem proteksi ini pun sejatinya berupa radar yang dapat mendeteksi serangan dari granat berpeluncur roket atau RPG, ataupun rudal yang mengarah langsung ke rampur, melindungi tank dari segala sudut dengan membentuk perisai ledakan yang menghalau lajunya roket atau rudal. Nah, sistem proteksi LWS ini pun sejatinya sudah banyak dan lazim digunakan oleh unit-unit kavaleri bos. Namun selama ini, kebanyakan sistem LWS yang digunakan oleh TNI kita berasal dari luar negeri alias beli dari pihak asing. Sehingga harapannya dengan pengembangan LWS di dalam negeri, kedepannya Indonesia pun dapat mengurangi ketergantungan impor alutsista dari pihak asing. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Mantap guys.
Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi di mana dikatakan 3 berita yang dibuat dalam satu video guys. Di mana kalau kita tengok berita pertama tadi adalah dikatakan di mana Indonesia akan membuat pembelian terhadap drone. Di mana drone ini kalau kita tengok MQ-1C Eagle buatan daripada Amerika Syarikat. Mantap. Kalau kita tengok sedikit ciri-ciri apa yang ada di drone ini memang bukan kaleng-kaleng guys. Lebih-lebih lagi drone ini adalah buatan daripada Amerika Syarikat. Ini kata drone ini mampu untuk terbang selama 25 jam. Dan bayangkan drone ini akan dipandu ataupun dikawal hanya menggunakan remote daripada jauh. Akan mampu untuk membawa 4 rudal. Power. Dan mampu membawa 4 rudal. Dan drone ini juga boleh diakses ataupun boleh dikawal ke mana sahaja arah tujuan drone ini untuk pergi. Mantap guys. Kalau kita tengok drone ini bukanlah satu drone yang biasa-biasa. Dan kalau kita tengok sebelum ini banyak drone-drone yang lain selain daripada buatan daripada Amerika Syarikat. Dan diperkatakan ciri-ciri apa yang ada di drone tempur MQ-1C Grey ini memang mendahului drone-drone tempur yang lain. Itu adalah sedikit ciri-ciri apa yang ada di drone tempur MQ-1C buatan Amerika Syarikat. Di mana kalau kita tengok dikutip daripada sumber yang memang boleh dipercayai di mana Indonesia akan membuat pembelian terhadap drone tempur ini guys. Dan kalau kita tengok pada baru-baru ini ada perjumpaan semasa G20 di antara Presiden Jokowi dan juga Presiden Amerika Syarikat sendiri dan mereka sempat untuk membincangkan mengenai pembelian drone tempur MQ-1C Grey. Mungkin kalau kita fikir secara logik, jika Indonesia akan membuat pembelian terhadap drone tempur ini, sukar untuk Amerika Syarikat untuk menolak. Amerika Syarikat tidak membuat penjualan drone tempur ini kepada Indonesia. Banyak sedikit ataupun besar sekali kesan Indonesia boleh buat. Kalau kita tengok Indonesia boleh sahaja beli drone tempur kepada Rusia ataupun boleh sahaja beli drone tempur daripada China. Dan kalau kita tengok banyak hubungan-hubungan di antara Amerika Syarikat bersama dengan Indonesia di dalam bidang-bidang ekonomi. Jadi mustahil untuk Amerika Syarikat untuk menolak daripada Indonesia membuat pembelian terhadap drone MQ-1C Grey. Dan kalau kita tengok berita yang kedua tadi adalah berkaitan dengan latihan Rusia bersama dengan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Kalau kita tengok ini merupakan salah satu latihan yang pertama sekali Rusia buat di Asia Tenggara guys. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi di mana khususnya untuk Kumarda 1 yang mengetuai sesi latihan pada kali ini di mana Indonesia bersama dengan Rusia dan juga negara-negara Asia Tenggara yang lain di mana dijangkakan Rusia akan menurunkan armada-armada ataupun alutsista-alutsista yang berteknologi tinggi guys. Di mana dijangkakan kapal selam yang mempunyai kuasa nuklear. Pihak Rusia juga akan menurunkan semasa latihan ini berlangsung. Ini sebenarnya dapat memberi pengalaman yang baru kepada anggota-anggota ketenteraan yang mengikut serta semasa latihan ini berlangsung. Sebab kalau kita tengok latihan ini bukanlah satu latihan yang biasa. Di mana latihan ini melibatkan tenaga-tenaga pakar daripada Rusia sendiri yang menggunakan armada-armada yang berkuasa besar guys. Kalau kita tengok yang menggunakan kuasa nuklear. Guys, kalau kita tengok berita yang ketiga tadi adalah dikatakan alutsista hasil daripada pengembangan TNI Angkatan Darat di Indonesia sendiri, iaitu di mana dia dikenali sebagai LWS Laser Winning System. Dia merupakan satu sistem proteksi untuk tank Scorpion. Di mana kalau kita tengok kebiasaan peperangan berlaku, di mana apabila tank sesuatu ketenteraan digunakan, dan apabila peluru menuju ke arah tank ini, peluru mana-mana rudal yang menuju ke tank ini dia akan dapat menghancurkan tank. Tetapi dengan adanya sistem yang telah dibuat pengembangan oleh TNI Angkatan Darat di Indonesia, dia dapat sedikit sebanyak dapat mengelak ataupun dapat mendeteksi dengan kehadiran mana-mana rudal yang cuba untuk menghancur tank. Mantap guys, kalau kita tengok ini merupakan satu sistem yang dapat dikembangkan oleh TNI Angkatan Darat di Indonesia ataupun dapat mengesan mana-mana kehadiran rudal. Dan pendek kata dia boleh dikenali sebagai anti-tank yang berpemandu laser. Mantap guys. Tapi apa-apa pun kita mendoakan agar yang pertama tadi, berita yang pertama tadi
Indonesia dapat membuat ataupun penjualan sukses untuk drone MQ-1C buatan daripada Amerika Syarikat. Dan juga kalau kita tengok latihan yang kedua tadi, semoga latihan ini agar berjalan dengan lancarnya bersama dengan Rusia. Kalau kita tengok ini merupakan latihan yang pertama sekali dan ini pasti akan menjadi sejarah bersama di Asia Tenggara. Dan yang ketiga tadi, diharapkan selepas ini agar TNI Angkatan Darat dapat mencipta lagi alat-alat teknologi yang berupa sistem yang lebih canggih daripada sistem yang ada sekarang. Okey guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okey guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.